Sinyal dapat menggambarkan beraneka ragam fenomena fisik, di mana sinyal direpresentasikan secara matematis sebagai fungsi dari satu variabel bebas atau lebih, di mana variabel bebas yang akan dibahas adalah waktu. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal waktu diskrit dan sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu diskrit, variabel bebasnya bernilai bilangan bulat, sedangkan sinyal waktu kontinu, variabel bebasnya bernilai real atau terdefinisi di semua titik. Untuk membedakan kedua jenis sinyal tersebut, variabel bebas waktu kontinu ditandai dengan simbol T, dan untuk waktu diskrit ditandai dengan simbol N. Kelas sinyal yang tidak kalah penting adalah sinyal waktu diskrit muncul dari pencumplikan atau sampling dari sinyal waktu kontinu. Sinyal dibagi menjadi 4 kelas sinyal dasar. Yang pertama, sinyal eksponensial dengan persamaan sinyal kontinu sebagai berikut, dan persamaan sinyal diskrit sebagai berikut dengan C, A, dan alfa adalah bilangan kompleks, di mana A merupakan pengendali bentuk peluruhan atau penguatan. Berikut grafik sinyal kontinu dan sinyal diskrit untuk eksponensial. Sinyal sinusoidal dapat dikatakan pula sebagai sinyal kompleks umum, di mana dibagi menjadi sinyal sinusoidal kompleks, fungsi periodik dengan persamaan dan grafik sebagai berikut. Selanjutnya dapat pula dikatakan sebagai sinyal sinusoidal kompleks, fungsi real dan periodik dengan persamaan dan grafik sebagai berikut. Sinyal unit impuls merupakan turunan pertama dari sinyal step. Berikut persamaan dan grafik dari sinyal unit impuls. Sinyal unit step adalah sebutan untuk sinyal yang awalnya 0 lalu seketika naik menjadi bernilai dan nilainya konstan seterusnya. Berikut persamaan dan grafik dari sinyal unit step. Selanjutnya, transformasi sinyal terdiri dari time shift, time reversal, dan time scaling. Berikut persamaan fungsi dan grafiknya masing-masing. Sistem dipandang sebagai sebuah proses di mana sinyal masukan menyebabkan sistem memberikan tanggapan berupa sinyal lain sebagai keluaran. Sistem linear merupakan sistem yang memiliki sifat superposisi, yaitu jika masukan terdiri dari jumlah beban beberapa sinyal, maka keluarannya adalah superposisi dari tanggapan sistem terhadap setiap sinyal tersebut. Suatu sistem dikatakan time invariant apabila perilaku dan karakteristik sistem tidak berubah terhadap waktu. Konvolusi adalah suatu teknik dalam pengolahan sinyal untuk memprediksi keluaran dari suatu sistem LTI untuk semua sinyal masukan dengan syarat diketahui respon yang diberikan oleh sistem. Misalkan terdapat sinyal masukan seperti gambar berikut, dan sistem memiliki respon seperti berikut. Respon tersebut kita jadikan menjadi versi tanggapan inverse dan waktu tergeser. Pada nilai n lebih kecil dari 0, tidak terjadi overlapping sehingga besar nilai sinyal keluaran sama dengan 0. Begitu pula dengan nilai n lebih besar dari 3. Sedangkan untuk nilai n sama dengan 0, 1, 2, dan 3, sinyal masukan dan respon dari sistem saling overlapping sehingga memiliki cuplikan yang bukan 0. Kita memiliki persamaan Dirac Fourier di sini, yaitu di mana x dan fungsi t adalah sigma dari AK atau koefisien Dirac Fourier dikalikan dengan EJ omega 0t. Nah, dengan menggunakan Dirac Fourier ini, kita dapat gunakan untuk merepresentasikan sebuah sinyal yang kompleks dengan syarat bahwa sinyal tersebut adalah periodik harmonik. Kita lihat sendiri bahwa koefisien Dirac Fourier memiliki rumusan sebagai berikut, di mana nilainya sangat bergantung kepada omega 0-nya. Pengaplikasian Dirac Fourier ini dapat kita gunakan untuk menganalisis sebuah sinyal yang kompleks, di mana kita dapat menganggap atau mengasumsikan bahwa sinyal tersebut sebagai kombinasi dari sinyal sinusoidal. Transformasi Fourier berguna untuk mengubah sinyal aperiodik menjadi sinyal periodik dengan waktu periodenya menjadi tak hingga. Contohnya sebagai berikut. Terdapat dua jenis transformasi Fourier, yaitu transformasi dari domain waktu dan transformasi dari domain frekuensi. Persamaan transformasi Fourier dari domain waktu adalah sebagai berikut, sehingga outputnya akan berdomain frekuensi. Sedangkan persamaan transformasi Fourier dari domain frekuensi adalah sebagai berikut, sehingga sebaliknya, outputnya akan berdomain waktu. Contoh transformasi Fourier pada sebuah sinyal unit impuls dari domain waktu ke frekuensi adalah